Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita melanjutkan pembahasan di kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, yang dimana kemarin kita berhenti di bab nawaqidul wudu dan di hadis yang berkaitan tentang menyentuh wanita. Di dalam bab ini atau nawaqidul wudu adalah pembatal-pembatal wudu kita. Yang telah kita sebutkan ada 4 pembatal. Yang pertama adalah naum. Pertama kita sebutkan naum, walaupun di sana ada khilaf. Dan kemarin kita sudah jelaskan bagaimana naum yang atau tidur yang membatalkan wudu. Kemudian di sana ada yang kedua adalah istihadhah. Darah istihadhah, wanita yang keluar darah terus di luar waktu haidnya ataupun nifasnya. Istihadhah. Ketika istihadhah menjadi pembatal wudu, maka mimbabil aula haid dan nifas juga pembatal wudu, membatalkan wudu. Bahkan itu adalah mani, kata para ulama, mani lis-shalah. Dia itu ada penghalang untuk sholat. Orang yang haid dan orang yang nifas tidak boleh sholat. Kalau dia sholat, dia paksa sholat, dia berdosa. Dia paksa untuk sholat dalam keadaan haid, maka dia berdosa. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang madhi. Yang keempat, yaitu tentang menyentuh wanita. Kita sebutkan yang rajih adalah tidak membatalkan wudu. Kemudian di sini adalah hadis yang kelima yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, sebuah hadis yang dibuat oleh para ulama adalah hadis yang mengukuhkan sebuah kaidah di dalam fikih. Dan bahkan termasuk kaidah kubra, khamsatul kubra, kaidah 5 yang terbesar. Kaidah ada 5 yang terbesar, dan dari 5 ini menjadi cabang-cabang, maka disebutnya khamsatul kubra. Ini 5 yang sangat besar. Maka salah satunya adalah hadis ini, yang nanti kita akan jelaskan tentang kaidah tersebut supaya kita bisa mendapatkan faidah yang banyak. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita lihat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a." Maka di sini Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau di salah satu di antara kalian mendapatkan keadaan perutnya ada sesuatu, fa ashkala alaihi, kemudian dia itu mulai memuskilkan, memasalahkan, aduh ini apa ini? Ini apa yang bermasalah di perutku? Fa akhraja minhu syai'un amla, ini ketika di dalam perutku ini keluar angin atau enggak sih? Ada apa dengan perut? Ya, maksudnya di sini adalah ragu dalam kentutnya. Ini perut saya lagi ada bermasalah, ini maksudnya kentut atau bukan? Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Kentut atau bukan? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Maka Rasulullah SAW berkata, melanjutkan, maka tidak diperkenankan
oleh kalian itu keluar dari masjid sampai mendengar suara kentut tersebut ataupun mendapatkan baunya. Fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Maka di sini yang pertama menunjukkan bahwa buang angin ataupun kentut kita itu ada termasuk nawaqidul wudu, pembatal wudu. Karena di sini Rasulullah SAW menyebutkan jangan kalian keluar masjid. Di sini al masjid maksudnya tempat saja, maksudnya tempat sholat. Maksudnya adalah sholat. Ketika seorang itu dalam sholat kemudian dia ragu ini keluar kentut atau tidak, maka kata Rasulullah jangan keluar sampai dia mendengar suara atau dia mendapatkan bau. Maka menunjukkan sangat jelas bahwa kentut adalah pembatal wudu, dan ini ijma'an. Ini sepakat para ulama. Kentut membatalkan wudu. Dan ketika kentut pun tidak ada sunnahnya untuk dicebok lah istilahnya. Karena itu bukan sebuah keluar yang najis. Tidak harus dicuci. Saya lupa ada perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah tentang permasalahan tersebut. Tapi para ulama menyebutkan tidak ada sunnahnya untuk membersihkan lubang keluarnya kentut tersebut. Tidak disunahkan. Tetapi dia termasuk pembatal wudu. Nah, di dalam hadis ini ketika untuk membahas tentang pembatal wudu maka sudah sangat jelas bahwa kentut adalah pembatal wudu. Tetapi dari hadis ini ada sebuah pembahasan yang penting, yaitu tadi kaidah yang kaidah 5. Dan ini adalah salah satu dari kaidah tersebut, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan bisa digoncangkan. Tidak bisa digoncangkan dengan keraguan. Di sini kita lihat asal orang sholat sudah berwudu. Dia sholat sudah berwudu. Kemudian fa'ashkala alaihi. Kemudian dia ada masalah dalam perutnya. Kentut belum. Maka kata Rasulullah tidak keluar. Menunjukkan apa? Keraguan yang ada di dalam kentut tadi tidak membatalkan keyakinan dia dalam keadaan toharoh. Keyakinan dia dalam toharohnya. Maka sampai di sini disebutkan sampai datang keyakinan yang lain. Kan dia yakin toharoh, ya kan? Sholat pasti dalam toharoh kan? Kemudian ada masalah dia kentut atau enggak? Ini syak, ini ragu. Kemudian kata Rasulullah tidak boleh keluar dari sholat sampai datang yakin yang lain, yakin betul-betul dia sudah kan kentut. Maka sampai yasma'u sautan aw yajid riha. Sampai dia benar yakin mendengar suara kentutnya atau mencium baunya. Maka ini dijadikan oleh para ulama adalah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak atau al-baqa'u makana 'alal makan. Maka keyakinan itu nggak bisa dihancurkan dengan keraguan. Misalkan kita ambil contoh yang lainnya. Kita sudah berwudu di luar sholat. Kita sudah berwudu, kemudian kita ragu kita sudah hadas belum? Sudah hadas atau belum? Tadi pipis nggak kamar mandi ya? Lupa dia. Ragu, pipis enggak, kentut enggak misalkan. Maka apa yang dilakukan sama dia? Tidak berwudu lagi. Karena apa? Dia yakin toharonya. Yang ragu pembatalnya. Yang dia ragu itu ada kentutnya misalkan. Yang ragu itu ada pipisnya. Saya sudah yakin, saya tadi sudah wudu jam 11. Tapi ketika jam setengah 12 atau jam zuhur, saya udah kentut belum ya?
tapi dia yakin tentang wudunya, maka wudunya lah yang dimenangkan. Karena apa? Wudunya yakin dan najisnya hadasnya itu ragu. Maka di sini menjadi kaidah yang besar, al yaqinu la yazulu bisyak. Yakin gak bisa diragukan atau tidak bisa digagalkan dengan keraguan. Misalkan yang lain, dia jelas habis BAB misalkan, kemudian dia jalan waktu zuhur, ketika dia ingin masuk masjid, kemudian dia ragu, saya udah wudu belum? Saya sudah wudu belum? Maka apa yang dilakukan? Baru sini wudu. Kenapa? Yang yakin hadas. Dia sudah yakin bahwa dia telah berhadas, tapi dia ragu sudah wudu atau belum. Maka al-yakin hadas tersebut la yazulu bisyak, tidak dihancurkan oleh keraguan wudunya. Karena yang yakin hadas. Kalau tadi ada yang pertama apa? Yang yakin wudu, yang ragunya hadas. Ya. Ini kaidah yang sangat besar ini. Al-yakin la yazulu bisyak. Yakin disebutkan oleh para ulama, ma tatma'unnu bihin nafs. Apa yang hati kita tuh tenang di situ. Tenang maksudnya kita ya tenang yuk. Kita udah wudu tadi. Kalau ya syak yang ragu. Udah batal belum? Tadi misalkan contoh pertama. Kita kasih contoh pertama. Yakin wudu, ragu hadas. Maka ini apa? Apa namanya? Tohara atau wudu lah, toharanya. Tohara. Kalau kebalikan kedua, yang yakin itu hadas, yang ragu wudu, maka hadas. Karena hadasnya yakin dia sudah berhadas. Nah, begitu juga dengan hal yang lainnya. Karena ini bukan berpautan dengan masalah wudu saja. Kaidah ini berkaitan dengan masalah yang lain, seperti sholat. Kita sholat, kemudian ketika dalam sholat kita ragu tentang sholat kita, jumlah sholatnya. Sholat, Allahu Akbar, kemudian selesai sholat. Tadi saya sudah sholat 3 rakaat atau 4. Tapi sih saya yakinnya 4. Maka apa yang dilakukan? 4, karena 4 yang yakin. 4 yang yakin. Yang ragunya kayaknya belum 4 nih, baru 3. Tapi saya keyakinan itu 4, maka 4 yang diambil. Atau yang lebih sering kita nggak mikir, udah kita ambil yang 3. Kenapa? Karena jumlah 3 yang yakin ketika itu. Ketika kita nggak bisa meyakinkan diri kita, oh saya sholatnya ini udah saya nggak bisa menentukan antara 3 dan 4 ini. Kayaknya berat, saya udah benar-benar ngeblank. Maka yang diambil 3. Kenapa 3? Karena 3 jumlah yang yakin, yang pasti. Dia pasti sudah sholat 3 rakaat. Yang belum pastinya adalah 4. Nah, berbeda dengan tadi sudah yakin 4, tapi ragunya 3. Maka 4 yang diambil. Bedakan antara dua masalah tersebut. Dilihat tuh mana yang yakinnya. Kalau nggak bisa yakin, maka ambil jumlah yang sedikit. Misalkan juga sama, kita zikir. Ini udah 33 belum? Belum. Kayaknya belum ini. Kayaknya baru 20. Misalkan. Atau baru 30. Maka kita ambil yang jumlah sedikit. Karena kalau kita ragu.
Kecuali kita sudah yakin 33, kemudian kita kayaknya udah belum ya. Nah, maka yang yakinnya 33. Ya. Maka keyakinan ini tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Tetapi di dalam hal salat ini berbeda tentang letak sujud sahwi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya dia itu berpikir salat, dia menentukan fal yubni ala mastaiqona, dia itu meyakinkan apa yang dia yakini. Tadi misalkan dia yakinin 4, maka kata Rasulullah salamnya sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau dia ngeblank, benar-benar ngeblank, kemudian dia ambil jumlah yang yakin yang sedikit, maka dia sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Karena sujud sahwi itu ada 2 tempat. Ada sebelum salam dan ada setelah salam. Dan di sana Rasulullah menyebutkan ketika mengambil jumlah yang paling sedikit itu setelah salam. Ketika mengambil sebuah keyakinan, yakin yang mana? Oh, ini ada qarinah. Tadi saya kayaknya rukunya baru 4, baru 3. Maka dia ngambil yang dengan keyakinan dia. Maka dia itu sujud sahwinya sebelum salam. Nah, di dalam kaidah ini pun banyak istilahnya anak-anaknya. Banyak anak-anak cabangnya. Coba kita kasih misal yang lain dulu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini ada perkataan Rasulullah SAW kepada Adi bin Mut'im. Adi bin Hatim. Tentang masalah berburu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza arsalta kalbak wa dzakarta smallahi fakul, fa in akala minhu fala ta'kul." Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika kamu mengutus anjingmu untuk berburu, kemudian kamu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika mengutusnya, bismillah, Allahu akbar, bismillah. Kemudian anjing tersebut menerkam mangsa, maka kata Rasulullah fakul, maka makanlah. Karena apa? Dia telah melakukan sebuah hal yang diperbolehkan, berburu, dan sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak disembelih. Bisa digigit mangsanya kemudian mati sama gigitan si anjing, maka nggak masalah. Kalau dia mendapatkan dalam keadaan hidup, maka disembelih hewan tersebut. Maka kata Rasulullah apa? Fa in akala minhu syai' fala ya'kul. Kalau seandainya dia memakan sesuatu dari daging tersebut, dia nangkap rusak, taunya dimakan sebagian, maka fala ta'kul. Maka jangan makan. Kenapa? Karena ada keraguan di sana. Ketika engkau mengutus dia bukan untukmu. Ketika bukan untukmu, maka bismillahnya tidak bermanfaat. Berarti kau tidak menyembelih dia, tidak seolah-olah ya tidak seolah menyembelih hewan tersebut karena dimakan sama dia. Maka di sana ada keraguan, maka fala ta'kul, jangan makan. Kemudian juga Rasul melanjutkan, fa innahu innama amsaka ala nafsi. Sungguhnya dia itu mengambilnya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk engkau. Ketika ditanya lagi oleh Adi, fa in wajadtu ma'a kalbi kalban akhar fala adri ayyuhuma akhadahu. Bagaimana Rasulullah kalau seandainya aku mendapatkan dalam berburu itu ada anjing lain. Ada anjing lain juga sama memangsa mangsa tersebut, sama-sama rusak. Maka apa yang harus aku lakukan? Maka kata Rasulullah SAW apa? Fala ta'kul, jangan makan. Kenapa? Karena yang yakin apa? Anjingnya dia, tapi anjing lain tidak yakin. Apanya? Bismillahnya. Karena di dalam hewan bahaim ataupun hewan ternak itu kita boleh memakan daging kalau sudah disembelih secara syar'i. Maka salah satu cara menyembelih itu adalah tadi mengutus anjing atau berburu, atau mungkin nanti memanah hewan tersebut. Ini salah satu caranya yang diperbolehkan dalam agama kita. Karena nggak mungkin kan kita bisa menangkap hewan-hewan liar di luar, di hutan misalkan. Kita emang nggak kebayang karena kita hidupnya sudah di kota, kita nggak pernah itu memangsa
di hutan gitu. Kita subhanallah sudah mendapatkan teknologi yang lebih maju. Nah, maka ketika itu diperbolehkan dalam syariat. Tapi kalau seandainya ada anjing lain yang menerkam bangsa tersebut juga, maka tersebut tidak makan. Kenapa? Karena di dalam anjing lain ragu, udah baca bismillah belum? Apalagi kalau seandainya dia bukan diutus oleh orang muslim juga, anjing liar, maka sudah bisa dipastikan dia itu tidak bahkan baca bismillah. Maka ketika ada keraguan di sana yang mematikan, yang mangsa itu yang mematikan itu anjing kita atau anjing yang lain, maka kata Rasulullah fala ta'kul. Karena apa? Ragu di sana. Yang yakinnya anjing kita doang. Tapi anjing yang lain tidak yakin. Maka apa? Fala ta'kul. Fala ta'kul. Enggak dimakan. Karena apa? Karena di sana salah satu cabang dari hal ini adalah hukum asal. Hukum asal dalam daging itu haram, kecuali yang dihalalkan, kecuali dengan cara syar'i. Begitu juga dengan hewan kita, sapi, kambing, ya haram, kecuali kita sudah menyembelihnya. Kalau kita dapatkan dia mati tiba-tiba, maka tidak diperbolehkan kita makan. Tidak boleh makan. Ataupun dia masih hidup, kita ambil, kita potong, maka itu pun tidak diperbolehkan makan. Kata Rasulullah itu bagian, ketika sebuah bagian yang diambil dari hewan yang sudah hidup, masih hidup, maka dia itu seperti bangkai. Maksudnya apa? Haram. Nah, maka ketika kita mendapatkan misalkan tadi daging di hutan, daging, nggak tahu kita ini daging kambing, daging rusa, daging apa, ularkah atau daging ini, daging itu, daging. Kita mendapat secerca daging. Kita ragu dengan daging tersebut, kita nggak tahu ini daging apa, maka asalnya apa? Haram. Asalnya haram. Kecuali kita bisa membedakan, oh, ini daging kambing. Daging kambing. Dan pun ketika dapat di hutan, apakah sudah disembelih atau belum? Kita wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu. Karena itu bukan daerah kita, kecuali di pasar kaum muslimin. Kecuali di pasar kaum muslimin, itu pasar yang kaum muslimin, maka di sana hukum asalnya boleh. Apa? Kaum muslimin ketika membunuh hewan tersebut hukum oleh kalian. Maka di sana para ulama mengharamkan daging buaya. Karena apa di sana? Ada keraguan, dia ini hewan air ataupun hewan darat, ragu. Ya kan? Ragu untuk ketentuannya dia ini hewan darat atau hewan air. Kalau dia hewan air maka dia halal, kalau hewan darat dia itu haram karena dia bertaring dan memangsa dengan taringnya. Ya kan? Nah, ketika dalam keraguan tersebut tapi hukum asal daging itu haram. Hukum asal daging itu haram, maka daging buaya lebih dekat ke haram. Karena kalau kita ambil kaidah ini, lebih dekat kepada haram. Karena ada keraguan di sana. Ini hewan darat ataupun hewan air. Nah, ketika ada keraguan maka kembali kepada hukum asal. Hukum asal daging itu adalah haram. Ini kalau daging ya. Sekarang kita ngambil tadi hadis tentang Adi bin Hatim. Kemudian asal yang lain juga. Tadi saya sebutkan al-aslu baqa'u makan ala makan, ya. Tetap keadaan kita. Kalau keadaan kita tohara ya tohara, nggak akan berubah menjadi hadas. Kalau keadaan kita awalnya hadas, maka nggak akan berubah menjadi tohara. Ya, seperti ini tadi. Kalau kita yakinnya hadas maka hadas. Sama. Kalau seandainya seorang suami sudah yakin bahwa dirinya telah menikah dengan wanita Maryam misalnya. Laki-laki telah menikah dengan, misalnya Ali menikah dengan Maryam, yakin. Nikah secara yakin nikah. Kemudian dia ragu, sudah saya cerai belum Maryam? Sudah saya cerai belum Maryam? Maka apa? Maka belum bercerai.
Karena apa? Yakinnya menikah. Yakinnya menikah. Kemudian masalah yang selanjutnya, dia yakin sudah mencerai Maryam, tapi dia lupa dia ragu, saya sudah rujuk, udah kembali belum kepada Maryam. Maka ini apa hukumnya? Cerai. Karena yang yakin cerai, yang ragunya rujuk. Maka tinggal sana ya balik lagi, tinggal kembali aja, tinggal rujuk dengan istrinya kalau istrinya mau ya. Tapi rujuk itu hak suami. Untuk talak pertama, kedua itu haknya suami. Kalau suami minta rujuk maka rujuk. Maka kalau suami minta rujuk kecuali setelah keluar masa iddahnya. Maka keluar masa iddahnya wanita tersebut bukan istri kita. Tapi kalau masih dia dalam keadaan rujuk, masih dalam keadaan talak dan belum keluar masa iddah, dia masih dalam istri kita. Kalau talak pertama dan talak kedua, maka kata Rasul nggak dikeluarkan, dia tetap di rumah kita. Bahkan disunahkan oleh para ulama itu berhias. Dia berhias diri di rumah supaya apa? Membuat tertarik kembali suaminya. Karena cerai itu sesuatu yang dibenci, yang dicintai oleh syaitan. Jadi dicintai oleh iblis bahkan. Ketika ada syaitan itu berkumpul di singgasananya iblis. Ya, singgasana iblis di mana? Di atas lautan. Ketika berkumpul mereka, maka pertama, saya membuat orang bisa maling. Saya membuat begini dan begitu. Ada yang berkata, saya itu bisa memisahkan antara suami dengan istri. Maka kata iblis, nah ini orang ini hebat. Maka diberi kedudukan oleh iblis. Maka jangan mudah untuk mengucapkan hal-hal tersebut. Ya. Kemudian yang penting juga dan juga ada istilah al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal itu berlepas diri dari zimmah, dari tanggungan. Berlepas diri dari tanggungan. Kalau seandainya kita memiliki barang nih, HP, kita pakai kan sudah. Ketika ada orang yang datang berkata itu HP saya, maka al-aslunya apa? Ini punya saya, ini bukan punya engkau. Sampai dia itu bisa mendatangkan bayyinah kepada ini bahwa ini HP-nya dia. Maka Rasul menyebutkan al-mudda'i pokoknya jawaban Rasulullah itu ketika ada yang mengklaim, maka dia harus mendatangkan bayyinah. Maka bagi orang yang mengingkari, maka bagi dia sumpah. Ada posisi kita. Ini HP saya atau bukan? Ini rumah saya atau bukan? Ini rumah saya, ini sertifikatnya. Jelas, resmi. Maka itu asalnya punya saya. Tapi ketika ada orang datang, enggak, itu punya saya. Maka datangkan dia bayyinah, karena dia itu mendatangkan keraguan. Datangkan dia bayyinah, maka bagi saya cuma hanya bersumpah bahwa ini adalah benar-benar milik saya. Benar-benar milik saya. Karena ada yakinnya apa? Punya saya, karena barangnya ada di saya. Ini terlepas dari dia itu berdusta ya. Itu hukum beda lagi. Maka seorang hakim itu harus bisa melihat secara detail. Dan kemudian yang selanjutnya, maka saya sebutkan la ibrata bitawahum. Tidak ada ibrah, nggak bisa kita ambil misalkan sesuatu yang meragukan. Maka kemarin ada pertanyaan kan tentang masalah pipis. Dia sudah pipis, kemudian sudah dicebok misalkan, keluar dia ragu, kayaknya keluar lagi itu enggak.
Maka apa? Keraguan tersebut enggak usah diambil. Enggak usah diambil, tapi dengan cara yang kemarin, yaitu berta'awudz, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah gangguan dari setan. Dan kemudian kalaupun masih benar-benar ragu terus, ya udah ambil airnya dan kemudian cipratkan di celana dalam. Karena apa? Untuk menghilangkan keraguan. Dan kemudian yang lain yaitu yang sering kita al-aslu fil miyah thaharah. Hukum asal air itu thaharah, suci dan mensucikan. Kalau kita mendapatkan air, mendapatkan air di sebuah tempat, asalkan dia tidak keluar dari sifat airnya, maka itu hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci, nggak perlu kita ragukan. Kita mendapatkan air, kita ngambil dari mata air, walaupun rasanya asin misalkan, walaupun rasanya itu tiba-tiba, oh kok manis ya, kok pahit, maka hukum asalnya dia suci, karena dia itu dari sumber yang suci. Walaupun ada perbedaan rasa, tapi itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Kayak sebagian tempat kan ada di Medan, pernah teman saya itu cerita bahwa di sana tuh ada daerah yang dimana air sungainya itu sedikit ada rasa, sedikit ada rasanya. Tapi emang air sungai itu bukan karena ada campuran hal yang lain, nggak tahu, pokoknya Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungai tersebut menjadi ada rasanya, maka hal itu boleh tohar. Karena hukum asal air itu adalah tohar, sampai ada keyakinan tentang najisnya, sampai ada keyakinan tentang najisnya, atau sampai keyakinan ada benda suci yang tersentuh. Kemudian juga yang kedua adalah al-aslu fil ardi thaharah, dan asal bumi, tanah gitu adalah thaharah. Maka apa kata Rasulullah? Ju'iltu wa ju'iltu li al-arda masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini masjid untuk tempat sholat ataupun tahura, taharah, suci. Maka dimanapun tempat kita bisa sholat, karena pada asalnya tanah tersebut suci dan bisa dijadikan tempat sholat. Nah, dengan sering ketika kita safar, udah kita sholatnya dimanapun. Kalau seandainya kejebak macet, kemarin saya pernah baca berita terjebak macet terparah itu di tahun 2000 berapa ya, kemudian bahkan sampai ada meninggal katanya ketika mudik. Maka orang itu sholat di pinggir jalan, nggak masalah. Karena apa? Hukum asal bumi tersebut suci. Hukum asalnya bumi tersebut suci. Dan kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah al-aslu fi siyabi thahara, dan hukum asal dalam pakaian itu suci. Hukum asal dari pakaian itu suci. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Maka Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan untuk hambanya. Dan pakaian termasuk perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan hal tersebut, seperti kain sutra buat laki-laki. Tapi kalau enggak, maka enggak. Kembali kepada hukum asalnya, dia itu suci. Dia itu suci. Kemudian yang selanjutnya batu, ya. Batu juga hukum asalnya suci. Maka ketika kita misalkan di jalan, di camping kita, hutan, enggak dapat air, maka kita mendapatkan 3 macam batu atau 3 batu. Kemudian hukum asal batu tersebut adalah suci, kita bisa pakai untuk istijmar. Istijmar untuk misalnya mengoleskan, ya, mengambil najis tersebut dengan batu sebanyak 3 kali. Dengan 3 batu. Kalau kita lihat ada batu 3, maka pakai 3-3-nya. Karena hukum asalnya batu tersebut suci. Hukum batu tersebut suci. Karena apa? Kembali tadi. Karena batu bagian dari bumi, dan bumi sudah
suci. Nah, kemudian yang lainnya juga tadi ya, ini daging, hukum asalnya haram, dan juga hukum asal di dalam ibda itu haram. Hukum asal dalam ibda itu haram. Ibda ini adalah semacam dibagi para ulama itu seperti jima atau farj, kemaluan atau akad nikah. Maka hukum asal tersebut misalkan kita anggap lebih gampangnya kemaluan itu haram. Nggak bisa kita halalkan. Ya, maka di sana banyak perincian kan, nikah, ada nikah nggak boleh, nikah dengan mahramat nggak boleh, nikah ini nikah shighar nggak boleh, nikah mut'ah nggak boleh, nikah yang lain lagi itu macam-macam yang mengkawin 3 kali, yang sudah ditalak 3 kali kemudian dia kawinkan wanita tersebut hanya karena niat untuk halalkan kepada suami yang pertama, itu nggak boleh, haram. Kenapa ini semua dijelaskan oleh para ulama secara detail, oleh Rasulullah SAW secara detail? Karena apa? Hukum asal di dalam jima, hukum asal dalam kemaluan itu haram. Enggak boleh kecuali di 2 tempat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena nikah, dia itu istri kita, ataupun dia budak. Hanya itu yang diperbolehkan. Maka selain itu tidak diperbolehkan. Haram. Pas datang ragu, ini istri saya bukan ya? Datang tanya kembar, ini istri saya atau bukan, kok mirip banget ya. Udah, maka jauhin dulu. Jangan deket dulu. Bisa jadi itu dia kembarannya. Kalau kita nggak bisa membedakan antara kembaran, mungkin kita nggak tahu bahwa istri kita itu kembar. Pas lagi masuk rumah kok ada wanita, tapi ini kayak rasanya bukan istri kita. Ya maka jauhkan dia dulu. Sampai datang bayinah bagi kita, oh benar-benar ini istri kita. Benar-benar ini istri kita. Ya. Nggak boleh kita mudah untuk melakukan hal tersebut. Dan kemudian nafs, hukum asal dalam jiwa itu haram, nggak boleh ditumpahkan. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Ketika di haji wada, maka Rasul menyebutkan kan ketika inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza wa fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Jiwa kalian, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram. Maka 3 hal ini hukum asalnya haram. Jiwa, harta, dan juga kehormatan. Jiwa nggak boleh kita bunuh orang, kecuali dengan sebab yang diperbolehkan dalam agama. Seperti dia misalkan dia murtad. Nah, kemudian dia murtad, dia itu menampakkan atau mengajak orang-orang untuk murtad, maka di dalam hukum Islam maka dia dipanggil, disuruh minta taubat 3 kali, kemudian kalau enggak ya dihukum mati. Atau dia berzina, sudah menikah, dia sudah muhsan, dia sudah pernah merasakan nikah, kemudian dia berzina dengan wanita lain, maka di sana syariat kita merajam. Maka hal tersebut itu diperbolehkan dalam konteks itu. Tapi selain hal-hal demikian, maka tidak diperkenankan untuk membunuh, tidak memperkenankan untuk menumpahkan darah. Karena apa? Hukum asal seseorang itu adalah haram. Hukum asal seseorang itu haram. Nggak boleh kita mudah bunuh. Nggak boleh kita mudah bunuh mereka. Apalagi kalau seandainya dia muslim, maka sangat kuat keharamannya. Kemudian harta, begitu juga hukum asalnya harta itu haram. Harta orang nggak boleh kita ambil. Oh kan dia itu bukan muslim, Ustaz. Enggak, tetap bahwa bukan muslim itu harta orang. Nggak boleh semudah itu. Wah ini kan harta saudara saya sendiri, nggak apa-apalah. Enggak. Ini uang suami saya sendiri, enggak boleh. Ini sering istri yang kalau uang suami itu uang istri, salah itu. Nggak pernah Rasulullah SAW berkata demikian. Yang pernah Rasulullah SAW itu berkata kepada istrinya Abu Sufyan, untuk apa? Untuk mengambil sesuatu yang mencukupi untuk keluarganya. Karena Abu Sufyan orang yang pelit. Dia memberikan sesuatu kepada istrinya dan anaknya yang kurang. Maka cuma diperintahkan oleh Rasulullah bil ma'ruf, ambil secara ma'ruf.
Ambil, kalau kebutuhannya misalkan 10 juta, maka ambil 10 juta, selesai itu tidak diperbolehkan. Nggak boleh nambah jadi 11 juta. 1 jutanya haram. Karena itu adalah harta suami, harus izin. Begitu juga dengan suami, nggak bisa mengambil harta istri seenaknya. Begitu juga dengan suami, nggak boleh mengambil harta istri seenaknya. Ini hubungan dekat nih, sering kita tertukar ya. Berkata harta suami itu harta istri, salah. Itu adalah sebuah kesalahan. Harta istri itu harta istri, harta suami itu harta suami. Tetapi yang beda, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka wajib dia keluarkan. Kalau nggak dikeluarkan oleh suami, maka diambil secara paksa atau diambil secara diam-diam. Tapi hanya mencukupi untuk kebutuhannya saja. Lebihnya haram. Karena hukum asal dalam harta itu haram. Dia itu adik saya, nggak apa-apa dong. Jangan. Jangan, kecuali seorang bapak kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya. Karena di situ Rasulullah SAW mengecualikan ketika ada seseorang memberikan atau hartanya itu diambil oleh bapaknya, maka Rasulullah menjawabkan, anta wa maluka di abika. Engkau dengan hartamu itu punya bapakmu. Engkau dan hartamu itu punya bapakmu. Ini maka dikecualikan di dalam hal tersebut. Karena hukum asalnya adalah haram. Kemudian yang selanjutnya adalah kehormatan. Hukum asal dalam kehormatan seorang muslim bagi muslim itu haram dijelekkan. Maka di sana kita dilarang namimah, dilarang ghibah. Ya kan? Ini untuk apa sih? Untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Karena hukum asal untuk menjatuhkan kehormatan mereka adalah haram. Enggak boleh kita. Enggak boleh tiba-tiba kita menjelekkan seseorang. Apalagi di depan umum, nggak boleh. Karena apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Kehormatan seseorang itu haram bagi kita, nggak boleh kita jatuhkan. Nah, ini semua hal ini kenapa? Berkaitan dengan al-yaqinu la yazulu bisyak. Karena yang yakin adalah hal misalkan tadi masalah nikah, yang yakin adalah perempuan itu bukan perempuan kita asalnya, ya kan? Kita asalnya itu nggak nikah, kita lahir nggak ada tiba-tiba orang lahir sudah menikah dengan seseorang, nggak ada kan? Nggak ada. Bahkan kita harus proses di Indonesia itu harus usia laki-laki itu 20 tahun baru diperbolehkan, nanti dicatat di KUA. Kurang dari situ harus sidang. Nggak mungkin kan kita baru lahir langsung nikah. Maka hukum asalnya itu nggak boleh, nggak boleh. Karena apa? Yang yakin dia itu jomblo, yang yakin dia itu belum nikah, yang ragunya apa namanya nikahnya, atau ragunya itu dia boleh jima dengan wanita tersebut. Maka hukumnya asalnya yakinnya adalah hal tersebut dia belum menikah, kecuali dia sudah yakin nikah dengan orang tersebut. Kemudian tadi harta, ya karena harta orang, karena yang yakin itu bukan milik saya, ya kan? Itu bukan milik saya, ngambilnya. Maka di situ keraguan. Semua maka kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan semuanya berkaitan dengan kaidah yang besar adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Dikecualikan tentang permasalahan rukun iman. Tentang kemahasan iman enggak boleh ada keraguan. Enggak boleh kita ragu Allah Subhanahu wa taala itu ada enggak boleh. Enggak boleh. Kita ragu tentang malaikat, misalnya para malaikat. Kayak malaikat itu bukan makhluk deh, dia itu cuman simbol. Enggak boleh. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Dengan hari kiamat, rukun iman kita yang 6, atau dengan tauhid yang ada. Karena di sana tidak menerima keraguan. Maka hal ini penting bagi kita ketahui supaya kita bisa memahami kehidupan kita. Kita tahu mana yang yakin, mana yang ragu. Para hukum asalnya demikian. Maka yakin itu tersebut tidak bisa dihancurkan dengan keraguan. Tidak bisa dihancurkan dengan keraguan. Sebenarnya masih banyak lagi cabang-cabang dari makna al-yakin la yazulu bisyak.
Tetapi nggak mungkin kita bahas semuanya karena pembahasan bukan pembahasan qawaid al-fiqhi, tapi setidaknya yang penting-penting dari poin-poin al-yakin la yazulu bisyak sudah dibahas. Sudah dibahas tentang hal-hal tersebut. Dan yang paling penting tadi, yang sering kesalahan nih kita itu adalah harta suami itu ada harta hari istri. Itu salah. Itu salah. Yang benar adalah harta suami milik suami dan suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya. Kalau tidak diberikan, maka diambil untuk nafkahnya. Diambil untuk nafkahnya. Sisanya tidak diperbolehkan diambil. Karena itu adalah harta yang yakin adalah harta suami, bukan harta istri. Maka di sana kan ada waris. Kalau seandainya tidak ditetapkan ini, nanti warisnya bingung. Sering kan di antara kita tidak mengambil harta suami yang sebenarnya bukan harta, ya sebenarnya itu bukan hartanya si istri. Itu merasa itu harta suami maka semua diambil alih oleh istri. Salah. Karena ada hak di sana nanti keluarganya, bapaknya, ibunya. Itu memiliki hak dalam harta anaknya ataupun suami dari wanita tersebut. Maka harta suami, harta istri. Yang berbeda, ada suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya. Kalau tidak diberikan, ambil. Maka ini hadis yang kelima. Dan juga ini pembatal yang kelima, yaitu buang angin, termasuk pembatal wudu. Dan ini sepakat para ulama. Dan tidak berbeda di antara mereka. Dan juga ada di hadis lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia menukilkan dari Rasulullah SAW, inna syaitana ya'ti ahadakum fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatsa wa lam yuhdits. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya syaitan datang kepada seseorang di antara kalian, kemudian dia meniupkan di tempat duduk kalian. Kemudian syaitan tersebut meniup di dalam tempat duduk kalian. Fayukhayyalu ilaihi annahu ahdas. Maka kemudian orang tersebut berpikir bahwa dia itu telah berhadas. Sebetulnya walam yuhdis, dia itu belum berhadas. Hanya diberi keraguan oleh syaitan untuk berhadas. Maka apa kata Rasulullah? Fala yasrifanna hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Maka janganlah kalian keluar pergi atau membatalkan sholat sampai kalian mendengar suaranya atau mencium baunya. Maka kalau sudah yakin baru membatalkan sholat. Kalau itu ragu. Tapi kalau yakin kita kentut tadi itu misalkan, maka sudah batal wudu kita. Batal wudu kita dan batal sholat kita. Bagaimana kalau seandainya di luar sholat? Ragunya di luar sholat. Maka kata para ulama pun sama. Para ulama pun bilang katakan sama. Tapi sebagian mereka itu ada yang mensunnahkan tetap wudu supaya bisa tajdidul wudu, memperbaharui wudunya. Secara umum demikian. Kalau seandainya ada keraguan kentut, maka bisa dibawa tentang yang lainnya juga, ya. Dan ini pembatal yang kelima. Dan pembatal yang keenam, ini berkaitan dengan menyentuh zakar, kemaluan. Menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Tapi kayaknya dibahas di minggu atau di pertemuan yang akan datang, karena waktunya sudah ini. Dan kita buka dulu pertanyaan, karena lumayan panjang kalau pembahasan tentang masuk zakat, karena di sana ada khilaf para ulama dengan khilaf yang banyak.
termasuk perbedaan pendapat para ulama yang banyak di dalam permasalahan menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Banyak yang insya Allah kita akan jelaskan di sana. Ada beberapa pendapat, minimal di antara mereka ada 4 pendapat. Minimal ada 4 pendapat para ulama tentang permasalahan seseorang yang menyentuh kemaluannya. Kita tangguhkan di pertemuan yang akan datang karena banyak. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kaidah al-yakin ya berburu tadi. Tadi kan ada ketika anjing berburu itu sudah yakin bahwa batang bulan itu kalau anjing bisa dimakan. Namun ketika anjing mengambil daging itu kan ada air liur yang menempel di lidahnya gitu. Itu tapi ada najis yang mesti dibersihkan, itu ada cara khusus untuk membersihkan dikonsumsi. Di dalam hal tersebut tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika pembahasan tentang masalah air liur anjing itu dikhususkan untuk bejana saja. Karena Rasul menyebutkan idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum, jikalau anjing tersebut menjilat di bejana kalian. Maka itu pada asalnya hukumnya hukumnya hanya untuk itu. Maka hukum untuk ini tidak dijelaskan oleh Rasul. Oh, ini harus diperkara, harus dijelaskan. Kalau seandainya itu najis dan perlu kalau itu seandainya najis dan perlu dicuci 7 kali dan dicampur dengan tanah. Karena ketika dia najis dan harus dicuci 7 kali dan dicampur dengan tanah tidak dilakukan, maka dia memasukkan zat yang najis. Memasukkan yang haram aja itu terlarang, apalagi yang najis. Karena najis itu lebih berat daripada haram. Najis itu lebih berat daripada yang haram. Karena apa? Najis pasti haram, tapi haram belum tentu najis. Maka di sini Rasulullah tidak menyebutkan kepada Adi, dia ada seorang pemburu, tentang penjelasan demikian. Maka menunjukkan hukum ini adalah hukum yang asalnya tinggal dicuci begitu saja, seperti hal yang lainnya. Enggak perlu dicuci 7 kali dan dicampur dengan tanah. Tidak perlu dicuci 7 kali dan dicampur dengan tanah, karena tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan itu perkara yang sangat penting dijelaskan. Karena kan kalau seandainya air liur anjing yang dibejana kan nggak bisa suci kecuali dengan 7 kali. Meskipun juga benda tersebut tetap najis sampai dilakukan 7 kali dicampur dengan tanah. Kalau kita belum cuci hal tersebut, kita kemudian kita pakai bejananya misalkan untuk makan, maka dalam makanan kita ada zat yang najis. Maka di sana diperintahkan 7 kali cucian dan dengan tanah. Tapi di sini tidak dijelaskan. Dan sedangkan permasalahan hukum asal dari daging adalah haram, kenapa Rasulullah SAW tidak jelaskan hal tersebut? Menunjukkan bahwa tidak diwajibkan untuk cuci 7 kali dan dicampur dengan tanah. Kalaupun kita lakukan hal tersebut akan merusak daging, ya kan? Kita campur dengan tanah, kita rusak dagingnya. Maka tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka cucilah sebatas kita mencuci hal yang lain, najis yang lainnya, 1 kali ataupun 3 kali. Kalau sudah hilang maka cukup, nggak perlu dicuci 7 kali dan dicampur dengan tanah. Ada lagi? Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadar cukupnya itu di zaman modern ini kan susah ya. Kemudian kalau kita sudah memberikan harta kita buat keluarga kita halal, kalau kita udah berikan itu buat misalnya buat orang tua istri kita, buat orang tua kita sendiri itu yang memanage itu istri kita gitu. Tapi dia tiba-tiba ada kakaknya atau adiknya itu kalau sekolah kita tuh minta ke istri kita gitu. Itu hukumnya nggak boleh. Karena itu hartanya harta suami. Nggak boleh dia itu bertindak di luar kehendak suami.
Karena kalau suami itu cuma masih memberikan izin kan cuma nafkah untuk engkau dengan anak, kemudian berikan kepada ibumu, keluarga bapakmu dan ibumu, dan berikan kepada bapakku dan ibuku. Selain itu nggak boleh dia bertindak selain hal demikian, karena dia itu seperti wakil dalam hartanya suami. Maka nggak boleh dia memberikan harta kepada adik dan kakaknya dari harta suami. Kalau kecuali harta dia sendiri, harta dia silakan. Dan misalkan dia juga punya penghasilan gitu, maka silakan, bebas. Tapi kalau itu dari harta kita, harta sang suami, maka nggak boleh diberikan, kecuali sudah izin kepada suami. Begitu. Kan gitu, kayak ada misalkan kakaknya berutang, dia punya utang gitu kan, ada adiknya nih, istrinya, istri saya, dia minjem gitu, ke istri saya, kalau saya misalnya, kalau istri saya ngomong ke saya, oke kan? Iya, nggak ada masalah. Tanpa ngomong nggak boleh. Kan kejadian itu Sering demikian. Maka kalau saya pribadi itu lebih suka yang memanage harta suami aja, nggak perlu istri. Istri tinggal kita berikan nafkahnya dia. Berapa yang dia butuhkan, misalkan dibutuhkan sekian juta, kita berikan kepada dia. Nafkahmu kalau ada lebih daripada ini, biarkan aku yang memberikan. Biarkan aku yang memberikan lagi. Misalkan tahunnya kita berikan 3 juta, tahunnya kurang, maka saya yang akan tanggung jawab sisanya. Nggak perlu kita berikan harta kita semuanya kepada istri, karena ditakutkan setelah kita meninggal dunia tercampur harta kita kepada harta istri. Ketika tercampur, dan pada asalnya harta kita ada hak bapak dan ibu kita. Bapak dan ibu kita punya hak, walaupun kita punya anak. Ya, bapak ibu kita punya hak. Nah, yang dikhawatirkan ketika kita sudah meninggal dan harta tersebut dipegang oleh istri, dan takutnya, ini kan harta saya, ini kan harta yang sudah dititipkan oleh suami kepada saya, maka ini milik saya. Kan itu yang ditakutkan. Dan akhirnya dia itu memakan harta yang bukan haknya. Dia akan memakan harta yang haram. Pokoknya ada hak bapak dan ibunya bagi suami itu tersebut. Maka di sana yang harus perlu kita perhatikan. Dan juga kita penting ini untuk belajar waris, biar kita paham untuk hal tersebut. Oh ya boleh. Kalau usaha baru, terus itu kan harta awalnya itu kan dari suami ya. Suami misalnya memberikan nyewa ruko, atau enggak beli ruko, gitu. Terus restorannya atau sembakonya gitu, itu uangnya dari suami awalnya. Tapi yang menjalankan prosesnya itu istri. Suami punya pekerjaan yang lain. Itu hukumnya gimana hartanya? Untuk harta ini kan seperti skema mudharabah. Mudharabah itu skema ya, itu ada pemodal dan ada pekerja. Ada pemodal dan ada pekerja. Dan pemodalnya ketika itu ada sang suami. Suami memodalkan semuanya, ya kan? Dari rukonya, dari barang yang ada, misalnya saya sembako, kemudian pekerjanya istri. Maka di hukum asal demikian. Maka ya istri ya bekerja, selalu itu kayak bekerja di tempat kita. Maka dia mengambil apa yang dia bisa diambil. Dan di sana kita bisa bagi hasil dengan istri. Terserah kita, sepakatan kita bagaimana dengan istri tersebut. Ya pada asalnya itu tetap hartanya suami, karena itu pemodal kan. Pemodalnya ada suami. Pemodalnya suami, maka suami yang punya hak. Tapi di sana pun istri pun punya hak untuk menolak. Nggak mau bang, nggak usah bang, suruh orang lain aja misalkan, itu boleh. Atau di tengah-tengah jalan, kayaknya saya nggak sanggup nih bang lanjutin ini, maka ya boleh saja. Karena dalam mudharabah itu boleh membatalkan salah satu dari pihak. Atau sang suami, maaf, yang taunya kita kan lagi keadaan misalnya susah nih, kayaknya ini dagangan ini kita jual semuanya karena kemungkinan saya misalkan diberhentikan kerja, maka saya butuh uang untuk yang lainnya, maka itu boleh aja hal tersebut untuk kita jual ruko dan tanpa keriduan, karena diantara salah satunya itu boleh membatalkan mudharabah. Tapi ya tetap, walaupun hal demikian, tetap dia itu istri kita, jangan perlakukan dia seperti karyawan.
Tapi dia itu istri kita yang harus kita sayangi dan kita harus muliakan. Ya, berbeda dengan karyawan. Maka pada asalnya sih mendingan udah urusan suami biarin suami aja gitu. Biar nggak ribet nanti di kemudian harinya. Nggak boleh nanti akhirnya tercampur kan, nggak jelas. Akhirnya udah nanti apalagi yang seringan juga udah demikian akhirnya dia berhenti kerja, dia fokus ke situ juga. Akhirnya nanti udah fokus di situ, udah akhirnya belanja dari situ, nafkah dari situ, semuanya dari situ. Nah itu nanti jadi muskil nanti kemudian harinya. Jadi permasalahan di kemudian harinya. Kecuali kita kasih ke dia, yang ini saya punya ruko, ini saya modalkan buat kamu. Maka itu harta dia, terserah dia mau bagaimanakan. Bebas. Dan itu yang lebih baik. Daripada kita pusing dan tercampur harta, mendingan kasih aja. Ini yang silakan kamu olah dan ini untuk kamu. Nanti ada penghasilan di situ, kalau dia mau ngasih kita ya alhamdulillah. Kalaupun tidak mengasihkan tapi kita telah memberikan hadiah kepada istri. Dan hadiah kepada istri jauh lebih besar daripada yang lainnya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, sama-sama. Dari netizen, Pak Angga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seandainya kita merasakan ada keluar angin, itu dalam sholat itu, tapi tidak didapatkan bau dan tidak didapati suara, apakah kita bisa tetap lanjut sholat? Maksudnya gimana? Jadi ketika sholat misalnya, kita tidak merasakan ada keluar angin, tidak merasakan tersebut, tapi tidak didapati bau juga, dan tidak didapati suara. Maksudnya mungkin ada perasaan kentut, cuman nah ini pas dengan hadis ini. Berarti dia ragu yang kentutnya, maka dia tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan sholat tersebut. Karena Rasul menyebutkan fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'u sautan aw yajidu riha. Sampai dia yakin dengar suaranya ataupun dia mencium baunya. Kalau enggak yakin, itu ragu, maka tidak dibatalkan sholatnya atau tidak batal wudunya. Karena ketika sholat batal wudu, maka sholat juga batal. Tapi kalau bukan dalam keadaan sholat, maka batalnya wudunya. Tapi kalau ragu tadi, maka seperti apa yang ditanyakan, maka itu persis seperti hadis yang ada. Dia itu ada muskil dalam perutnya, ada masalah dalam perutnya, kemudian dia itu ragu, kentut belum ya, maka yang diambil adalah belum kentut. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada ya? Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita membahas tentang menyentuh kemaluan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.